Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aisyah, NIM 100. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Red Envelope Case, Journalist on the Taking, Contemporary China. Sebelum masuk pada materi, saya akan memberikan introduction terlebih dahulu. Nah, tradisi budaya Cina yang mana sering memberikan hadiah berupa uang yang terbungkus dalam amplop merah yang memiliki arti keberuntungan. Biasanya amplop merah ini seringkali diberikan kepada kerabat atau teman yang sedang melaksanakan acara Tahun Baru Imlek atau acara pernikahan. Namun, dalam konteks ini, kita akan membahas tentang pemberian amplop merah terhadap jurnalisme Tiongkok. Jurnalisme Tiongkok seringkali mendapatkan amplop merah dari sumber berita atau perusahaan melalui humas atau public relation. Topik kali ini akan membahas bagaimana praktik tersebut sehari-hari dijalankan oleh jurnalisme Tiongkok dan menyelidiki serta memberikan implikasi praktik pemberian amplop merah di jurnalisme Tiongkok. Korupsi jurnalistik Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari proses komersialisasi media. Praktek semacam ini di Tiongkok sudah dimulai pada tahun 1980. Pada awalnya, jurnalis di Tiongkok menerima hadiah atau souvenir berupa pena atau buku catatan. Namun, secara bertahap, hadiah tersebut menjadi barang mewah, yaitu barang elektronik dan juga kosmetik. Namun, ketika sumber kehabisan ide terhadap pemberian barang, uang tunai yang dibungkus dalam amplop merah menjadi sebuah pilihan antara kedua belah pihak. Yang memprakarsai adanya praktik ini adalah perusahaan-perusahaan asing yang berada di Tiongkok sendiri. Karena pada akhir tahun 1980, Partai Komunis Tiongkok yang juga memiliki asosiasi jurnalisme harus diberhentikan, sehingga media harus menemukan cara baru untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan secara maksimal. Akhirnya, pada tahun 1990, media itu sangat berkembang sehingga penghasilannya terus masuk. Jadi, pada saat itu penghasilan terus masuk, tapi standar etika itu dipinggirkan. Bentuk korupsi tersebut berupa penyuapan dan pemerasan terhadap berita, pemalsuan berita agar suatu perusahaan yang sedang terkena sebuah isu atau kasus itu tidak merasa dirugikan. Lalu ada juga iklan yang berbentuk sebuah berita, agar seolah-olah iklan tersebut itu tidak berbayar, namun padahal iklan tersebut itu berbayar. Nah, dalam hal ini, survei yang dilakukan oleh wartawan Tiongkok menunjukkan bahwa 34,8% responden setuju bahwa menerima uang tunai dalam amplop merah adalah lazim dalam jurnalisme Tiongkok. Dan lebih dari 65% menganggapnya sebagai hal biasa bagi jurnalis untuk meminta sponsor atau iklan secara gratis. Yuk, lanjutkan, Dut. Oke. Saya akan membahas tentang the roots of journalistic corruption atau akar-akar dari korupsi di dunia jurnalisme. Nah, di sini dijelaskan kalau accepting cash or freebies from sources or other agents is common in a number of countries and is also known as a envelope journalism. Jadi, penerimaan cash atau freebies atau apapun itu disebut journalistic envelope atau envelope journalism. Nah, this is a really common thing in Africa and Asia, dijelasin sama author penulis jurnalnya. Nah, terus ketika dia menulis ini, terdapat 4 sources dari akar-akar jurnalisme. Yang pertama tuh mengenai tentang ethical issues. Di ethical issues ini lebih nerangin tentang Communist Party in China atau Partai Komunis di Cina itu take a rules on jurnalisme di Cina yang namanya All China Journalists Association, yang mana semua anggota jurnalis itu pasti akan ikut tergabung di situ. Nah, in this case, si ACJA tadi, All China Journalists Association, itu bikin semacam kode etik. Nah, kode etik itu di sini tuh malah lebih ke guideline, bukan seperti kayak aturan yang bisa
mempertanggungjawabkan itu. And dalam masa itu nggak ada instansi independen yang dapat menerima dan menindaklanjuti laporan korupsi di jurnalisme. Terus yang kedua itu adalah poor salary issues atau gaji yang underpayment. Di sini dijelasin kalau contohnya tuh di Cameroon itu kebanyakan jurnalis itu underpayment atau kita ngomongnya sih di bawah UMR ya. Sedangkan kalau di China that things are a lot better, but mereka digaji seperti UMR, tapi mereka nggak punya proteksi jurnalisme, dan kontrak jurnalis itu kalau di China itu relatif lebih singkat, kayak sekitar cuma setahun. Terus yang ketiga itu tentang social and political issues, which it's kind of complicated get in here. Karena di sini itu yang kata-kata yang dikutip itu, penulis mengutip korupsi jurnalistik dipandang sebagai pencerminan lingkungan masyarakat, di mana politik dan budaya masyarakat luas pada dasarnya tidak jujur dan korup. Intinya adalah jurnalisme itu and media is like cerminan dari masyarakatnya. Nah, kalau di Cina sendiri partai itu tadi kan rule the journalism in China. Nah, di situ tuh partai itu salah dalam mengkonseptualisasikan dan mengorganisasikan si jurnalisme itu tadi gitu. Maksudnya tuh misalnya berita itu isinya tuh bentuk pujian dan sanjungan terhadap partai komunis itu sendiri gitu. Tapi semakin lama gitu, berita itu digunakan sebagai stimuli untuk pasar ekonomi mikro dalam masalah bisnis, which like berita tuh untuk ningkatin masalah ekonomi gitu. Nah, di sini akarnya itu di sini. Karena kalau perusahaannya naik, berarti si pemilik perusahaan itu kayak merasa berhutang atas berita itu. Jadi si pemilik perusahaan tuh memberikan hadiah ke jurnalis itu. Terus lanjut ke yang masalah terakhir itu adalah cultural issues. In this case, kind of debatable karena emang ya tidak bisa disebut kayak A ini budaya, B ini bukan budaya, dan mana yang budaya dan mana yang bukan gitu. Lebih kayak gitu. Tapi contohnya di sini tuh kayak misal di Filipina itu korupsi atau pengambilan uang atau amplop uang itu lebih ditekankan pada untuk keluarga gitu. Karena Filipina itu kan has a lot of siblings, has a lot of cousins, like really have a big family, so they kind of like press on the kekerabatan dan kekeluargaan kayak gitu. Terus kalau di Korea sendiri itu korupsi itu ditekankan pada ajaran si Confucius atau yang kita udah belajar di filsafat kemarin itu, atau kebaikan. Terus kalau di China kasus-kasus korupsi itu lebih diakarkan pada budaya yang namanya guanxi atau Guanxi. Kalau diterjemahkan namanya koneksi atau networking. Lebih lanjutnya ini akan dijelaskan teman saya, Farah. Bye. Saya di sini melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Agung tentang budaya guanxi itu sendiri. Guanxi dalam bahasa Cina diartikan sebagai hubungan sosial. Guanxi didefinisikan sebagai ikatan diet atau pasangan khusus dan sentimental yang memiliki potensi untuk memfasilitasi pertukaran bantuan antara pihak-pihak yang terhubung oleh ikatan. Maksudnya adalah hubungan sosial atau guanxi ini berasal dari ikatan yang dijalin oleh kedua belah pihak yang biasanya melalui saling memberi keuntungan atau bantuan. Dan dalam guanxi sendiri memiliki dua karakteristik Cina yang membuat beda dari koneksi sosial pada umumnya. Pertama, secara implisit. Yang dimaksud adalah ketika individu telah melakukan sistem saling membantu secara tidak langsung di dalam diri mereka mengerti bahwa bantuan tersebut harus ada timbal baliknya. Terus yang kedua, guanxi Tiongkok sering melibatkan unsur sentimen. Nah, pada unsur sentimen sendiri ada 3 jenis, yaitu pertama ikatan ekspresif, kedua ikatan campuran, dan terakhir ikatan instrumental. Yang pertama ikatan ekspresif. Ikatan ini lebih mengarah kepada ikatan yang terjadi antar kelompok terdekat seperti terdekat atau
koneksi. Seperti kalau di Indonesia sendiri mahasiswa dengan kelompok pekerja atau dosen. Terus kalau komunitas tuh contohnya komunitas skateboard dengan sneakers. Terus ikatan campuran ini cenderung mengarah ke keakraban teman, keakraban keluarga, keakraban kita dengan sahabat. Contohnya aku dengan Kenta, Suca, Agung, Mila, Fabian, Arik, atau bahkan dengan kekasih. Terus ikatan ini dikatakan campuran karena tidak berdasarkan oleh kelompok tertentu atau label-label tertentu, tapi cenderung berdasarkan kepada latar belakang atau kepribadian. Nah, yang terakhir adalah ikatan instrumental, lebih ke menjalin ikatan dengan orang asing. Namun ketika orang menjalin ikatan ini dengan orang asing, ikatan tersebut sering menjadi sarana yang dilatar belakangi oleh tujuan dan maksud tertentu. Kemudian di sini ada dua perspektif utama keunggulan Guanxi di Tiongkok. Yang pertama, perspektif budaya memandang Guanxi sebagai fenomena Cina yang unik dan mengakar dalam budaya Cina yang menekankan ikatan kekerabatan tertentu. Kemudian perspektif kelembagaan sendiri memandang Guanxi sebagai hasil dari konfigurasi kelembagaan dan kondisi historis tertentu. Nah, yang mana menurut Paris 1973 berpendapat bahwa Guanxi populer ketika awal revolusi kebudayaan 1 di Tiongkok karena kurangnya ekonomi dan birokrasi infrastruktur. Dengan demikian, orang-orang biasa tidak bisa hanya mengandalkan ikatan hubungan yang terbentuk secara birokratis. Namun mereka juga butuh adanya hubungan informal seperti kekerabatan, teman, sahabat, dan sebagainya. Pada dasarnya, Guanxi diyakini sebagai hubungan informal yang muncul ketika hubungan formal itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mengapa Guanxi menjadi dasar terbentuknya korupsi, terutama jurnalistik, karena adanya ikatan atau hubungan sosial yang dibangun baik secara sengaja atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami baca, yaitu menggunakan focus group discussion, wawancara individu, dan komunikasi pribadi sebagai metode pengumpulan data dari peneliti itu sendiri. Peneliti bekerja sebagai jurnalis politik selama kurang lebih 4 tahun di Beijing dan Shanghai, yang telah mempersenjatai dan menambah pengetahuan peneliti guna mencukupi tentang pengetahuan jargon ruang berita, norma, dan proses produksi berita yang akan disediakan melalui metode etnografi. Kemudian wawancara dilakukan di kota-kota besar di Cina, di Beijing, Shanghai, dan Guangdong. Mengapa memilih Beijing dan Shanghai? Karena alasan pragmatis, karena peneliti sendiri telah bekerja di 2 kota yang memungkinkan perjangkauan untuk berpartisipasi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kemudian peneliti telah berhasil mengorganisir 6 kelompok fokus dengan 28 wartawan. Garda depan direkrut untuk meliput berbagai organisasi media. Peserta diundang dari organisasi partai nasional, web berita, surat kabar banding, kantor berita pemerintah, dan media penyiaran nasional dan regional. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti di bacaan yang kami baca ini, yaitu pertama, bagaimana proses penerimaan uang tunai amplop merah. Yang kedua, bagaimana wartawan mengkonseptualisasikan uang tunai yang disediakan oleh sumber. Yang ketiga, bagaimana wartawan menjelaskan praktik luas uang tunai amplop merah. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana kita menilai akun jurnalis sendiri dengan alasan dibalik praktik ini. Nah, diharapkan sumber wawancara ini dapat mengekspresikan dan merumuskan pemikiran mereka tentang uang tunai amplop merah di balik dunia jurnalistik itu sendiri. Terima kasih. Bukan begitu, Bapak Fian? Ya, betul sekali Ibu Pradita.
Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari penelitian tersebut. Pada saat forum berlangsung, perlu diketahui bahwa semua jurnalis telah mengetahui adanya red envelope cache ini dan tidak segan atau malu untuk mendiskusikannya secara terbuka di hadapan jurnalis-jurnalis lain. Ini sebagai tanda bahwa red envelope cache ini sudah dianggap hal yang wajar walaupun menyalahi etika jurnalisme. Penelitian ini akan melihat bagaimana mereka menerima red envelope cache tersebut dan bagaimana persepsi mereka terhadap fenomena ini. Next, salah satu jurnalisme senior menyatakan bahwa fenomena ini berlangsung semenjak tahun 1980. Pada masa itu hanya berisikan 3-4 yuan, akan tetapi jumlahnya meningkat, terutama untuk yang menutupi kasus-kasus atau skandal-skandal. Uang yang diberikan seiring waktu jumlahnya bisa lebih dari 1.000 yuan. Amplop yang diberikan juga biasanya tidak berwarna merah, tapi berwarna coklat atau putih yang disatukan dengan press release kit yang diberikan oleh penyelenggara. Red envelope cache sebenarnya jarang digunakan secara bahasa oleh jurnalisme karena konotasi yang negatif yang melekat dalam red envelope cache. Jurnalis lebih sering mengatakan shemafai atau subsidi transportasi. Jurnalis yang berhubungan dengan press conference atau publikasi biasanya akan selalu disediakan red envelope cache oleh bagian penyelenggara untuk mengangkat beritanya. Nah, padahal secara general jika acaranya menarik atau dihadiri tokoh-tokoh penting sudah dapat menjamin publikasi. Akan tetapi penyelenggara tetap menyediakan red envelope cache karena dianggap hal tersebut adalah hal yang lazim. Nah, next. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang persepsi jurnalis. Menurut jurnalis-jurnalis yang tergabung dalam FGD ini, terdapat 2 kategori red envelope cache yang dikategorikan berdasarkan jumlahnya. Dari 50-1.000 yuan yang dianggap uang transport dan dimaksud untuk tidak mempengaruhi atau kecil pengaruhnya terhadap konten. Dan yang kedua berjumlah dari 1.000 yuan atau yang dimaksud untuk sebagai uang tutup mulut dalam sebuah skandal. Di sini uang transport dianggap hal yang lazim karena seringkali jurnalis tidak mendapatkan reimburse dari perusahaan untuk biaya transportasi. Salah satu petinggi media yang hadir dalam FGD ini juga mengatakan bahwa uang transport secara tidak langsung dapat meningkatkan publisitas karena jurnalis-jurnalis jika disediakan red envelope akan lebih senang untuk datang ke acara tersebut. Dan logikanya, jika semakin banyak yang meliput, kemungkinan publisitasnya atau diangkatnya berita tersebut juga akan lebih tinggi. Uang yang diberikan juga terlalu kecil dan tidak dapat dianggap serius. Karena untuk mempengaruhi konten, nilai yang diberikan harus lebih besar daripada itu dan hanya dapat mempengaruhi sampai aspek publikasi. Dan yang kedua, ada uang tutup mulut. Jumlahnya besar dan memang diberikan untuk tujuan yang tidak baik, seperti penutupan skandal untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang tidak pemalsuan berita. Nah, hal ini disepakati oleh orang-orang yang tergabung dalam FGD ini bahwa merupakan hal yang berbahaya dan tidak dapat diterima atau dilazimkan. Hal ini karena berpengaruh dengan konten secara langsung dan integritas jurnalis. Nah, walaupun sebagian besar menyatakan uang transport itu lazim, tetapi masih ada beberapa jurnalis yang mengatakan bahwa sebagai jurnalisme memang seharusnya tidak menerima uang sama sekali. Nah, karena itu menyalahkan etika. Nah, ketidakkonsistensian ini sadar merupakan tanda bahwa terdapat permasalahan etika dalam fenomena ini. Lanjut, Rick. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai roots of taking red envelope cache, di mana para jurnalis seringkali menerima red envelope cache ya, atau uang yang diselipkan di amplop merah. Di Cina ini sudah menjadi sebuah tradisi berabad-abad ya, di mana mereka menganggap praktek ini adalah bentuk dari
cara suatu perusahaan menjaga hubungan baik dengan para jurnalis yang ada di Cina. Seorang editor senior pernah bercerita dalam wawancaranya dan berkata bahwa praktek mengambil uang tunai amplop merah sangat melekat dalam tradisi Cina ya. Agak kejam jika menolak uang. Artinya para jurnalis di Cina itu sudah terbiasa akan hal ini, dan memang lambat laun ini menjadi masalah yang bahkan tidak menjadi sebuah masalah di Cina ya, karena mereka menganggap hal ini sudah lumrah. Namun kita perlu ketahui bahwa ini memang melanggar kode etik ya. Namun sangat susah sekali bagi para jurnalis di Cina untuk menghilangkan budaya ini. Memang bisa sekali atau dua kali kita menolak uang yang diberikan. Namun mungkin para perusahaan tidak akan menggunakan kita lagi ya. Atau mungkin job kita sebagai jurnalis memang tidak akan laku lagi di pasaran. Tapi kenyataannya di Cina mereka justru kebanyakan canggung untuk menolak uang sebesar yang diberikan oleh perusahaan. Jadi di Cina sendiri ini disebut sebagai guanxi atau hubungan sosial ya. Dan aturan ini dinamakan oleh de facto atau aturan diam-diam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mila. Nah, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Ari. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, jurnalis kan sering banget kan menerima red envelope cash. Nah, apa sih gunanya jurnalis itu menerima red envelope cash ini? Nah, jadi nih, semisal jurnalis itu lagi meliput berita. Nah, beritanya ini tentang korupsi. Nah, si narasumber ini memberikan sejumlah uang kepada si jurnalis agar jurnalisnya itu tidak memberitakan yang jelek-jelek tentang narasumber itu. Jadi semacam uang tutup mulut gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang sebenarnya itu mewajarkan hal tersebut yang red envelope tadi. Jadi beberapa orang itu mewajarkan hal itu karena sebenarnya pendapatan jurnalis itu nggak sebanyak pendapatan pekerjaan-pekerjaan lain kayak dokter, terus pilot. Nah, jadi bagian terbesar dari gaji seorang jurnalis ini adalah upah persatuan. Jadi apa sih upah persatuan itu? Jadi semisal jurnalis ini menulis berita, menulis topik, tapi sering dan banyak. Nah, semakin sering jurnalis itu menulis suatu berita, maka uang yang didapatkan atau dihasilkan itu juga semakin banyak. Nah, mereka itu pada akhirnya menyamakan dirinya dengan pekerja buruh. Karena mereka itu kerjanya itu susah, terus gaji mereka sedikit, dan ditambah lagi mereka tuh nggak boleh menerima red envelope cash. Nah, mereka ini juga menyebut diri mereka itu sebagai news migrant worker. Nah, karena mereka ini merasa hidupnya nggak terjamin dan nasibnya itu juga nggak baik. Hidup sebagai jurnalis ini nggak terjamin, dan bahkan hidup keluarganya dari jurnalis ini juga ikut nggak terjamin. Nah, sekarang ini media-media yang ada di dunia ini kebanyakan itu economic oriented. Nah, jadi mereka tuh kayak terpaku pada uang gitu loh. Nah, tetapi mereka itu tidak mensejahterakan pekerjanya kayak jurnalisnya. Nah, harusnya kan kayak kalau misalnya mereka mau hasil yang terbaik, ya mereka harus menggaji pekerjanya itu dengan gaji yang layak, seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Genta. Oke Mel, makasih. Nah, aku mau nerusin. Tadi ada disebutin Arik bahwa alasan kenapa jurnalis itu melakukan menerima suap itu karena ada yang pertama cultural, kemudian tekanan dari pekerjaan. Nah, yang terakhir ini adalah social milieu, atau di Google Translate bacanya milieu, tapi di Cambridge Dictionary bacanya milieu. Jadi aku nggak tahu, komen aja di bawah. Lingkungan sosial pastilah kena dampaknya, kayak sedikit atau banyak itu pasti kena ke manusianya, ke individunya itu. Sama kayak jurnalis, dia pasti terpengaruh sama lingkungan sekitarnya dia. Jadi kayak teman-temannya atau kelompok-kelompok jurnalis yang
dia kenal. Kayak yang udah disebut Cuca tadi di awal, hasil dari riset yang ada ini bahwa kasus suap di Cina itu merupakan hal yang wajar atau bisa dibilang udah biasa lah kayak gitu. Nah, di sini juga dibilang kalau salah satu narasumber dari penelitian ini tuh bilang kayak gini. Di Cina itu nggak ada yang bersih. Semua pekerjaan pasti sedikit banyak menerima uang suap dan juga melakukan suap. Baik itu guru, dokter, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya ya termasuk jurnalis. Nah, ini semua tuh dianggap biasa. Jadi menurut dia kalau kedua belah pihak saling diuntungkan ya kenapa enggak, toh yang lain-lain juga melakukan ini juga gitu. Padahal tadi juga udah dibilang sama Cuca bahwa meskipun perkembangan jurnalistiknya semakin berkembang, tapi sistem kayak administrasi dan lain-lain itu jadi berantakan karena semuanya nggak berjalan sesuai dengan prosedur. When administrative bodies are corrupt, it is hard to enforce administrative order effectively. Jadi ya benar kalau misalkan urutannya itu nggak sesuai, semuanya sistemnya itu nggak akan berjalan dengan efektif sesuai yang seharusnya dijalankan. Jadi ya kayak yang disebutin Arik tadi, akar permasalahan kenapa jurnalis-jurnalis ini menerima uang suap adalah yang pertama karena cultural tadi, yaitu kayak yang orang-orang terdahulunya ya udah melakukan itu, jadi ya udah. Kemudian ada tekanan kerja yang udah disebut Mila, dan juga yang terakhir pengaruh dari lingkungan sosial ini.